Halo, halo, halo. Kali ini kita akan melihat, mendengar, dan membahas percakapan antara pesulap merah dengan Denny Sumargo dan Nikita Mirzani mengenai Law of Attraction. Silakan disimak ya. Enggak ya? Jadi itu cuma kepercayaan aja, belief. Iya, kepercayaan, betul. Jadi sebenarnya gini bang, belief sistem manusia tuh ada 5 ya. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi sebenarnya yang merubah kenyataan tuh pikiran kita sendiri. Marcel mengatakan ada 5 belief manusia, yaitu cara berpikir akan mengubah tindakan, tindakan mengubah kebiasaan, kebiasaan mengubah karakter, dan karakter mengubah kenyataan, di mana yang mengubah kenyataan adalah pikiran kita sendiri. Jadi, kalau Anda merasa bahwa kenyataan hidup Anda saat ini seperti apa, itu di dalam Law of Attraction sebenarnya Anda sendiri yang menariknya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Karena Law of Attraction bekerja secara otomatis begitu kita memikirkan sesuatu dan ada atensi atau perhatian atau emosi di dalam apa yang kita pikirkan itu. Karena itu, kalau mau mengubah kenyataan supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan saat ini ataupun akan terjadi di masa yang akan datang, caranya mudah. Yang pertama harus dilakukan yaitu ubahlah cara berpikir Anda. Nah, karena dia yakin nih penolak bala, fokus pikirannya yang tadinya ke masalah-masalah jadi fokus ke hal-hal yang menurut dia beruntung dalam hidup. Jadi positif nih? Iya. Oke. Jadi konsepnya gini bang, kan ada, pernah dengar gak orang yang bilang ikan emas itu tulangnya banyak? Ya, Padahal bagi orang-orang yang fokus pada dagingnya, dagingnya tuh lebih banyak dari tulang. betul. That's right. Cuma fokusnya diganti doang. Bendanya sama, kehidupannya sama, fokusnya diganti. Afirmasi. That's right. Oke. Makanya Fokus yang tadinya ke masalah-masalah menjadi fokus ke hal yang beruntung dalam hidup. Ini bukan hanya sebuah teori, ini bukan hanya sebuah kata-kata saja, tetapi ini adalah sebuah teknik di dalam Law of Attraction. Misalnya, ketika Anda memiliki masalah, mungkin dagangan offline-nya sepi, bagaimana caranya supaya dagangan offline atau di toko itu menjadi laris? Anda bisa membersihkan barang-barang dan toko Anda. Setiap barangnya dilap, kemudian tokonya Anda bisa disapu, pel, sambil melakukan Law of Attraction, yaitu membayangkan seolah-olah banyak pembeli yang datang, sangat ramai sekali. Terus tangan Anda menerima banyak uang dari para pembeli tersebut. Bagaimana yang memiliki dagangan online supaya bisa laris? Anda bisa mulai memberi gambar yang bagus di online shop Anda yang menarik mata pembeli. Kemudian Anda bisa memberikan deskripsi yang detail dan jelas untuk setiap produk yang Anda display. Setelah itu, Anda bisa membayangkan ada puluhan atau ratusan chat ke Anda. Belum pernah kan? Atau mungkin Anda sudah pernah? Dalam sehari atau setiap hari ada puluhan hingga ratusan chat ke Anda dari para calon pembeli. Kemudian Anda akan sibuk dengan urusan seperti membungkus barangnya, dipaketkan, kemudian Anda siap menerima uangnya. Ya, Anda bisa mencoba membayangkan hal tersebut. Jadi semua masalah yang Anda tinggal ubah fokus Anda menjadi apa yang Anda inginkan. Dan rasakan seolah-olah itu semua terjadi secara nyata.
sehingga emosi Anda pun menjadi begitu sangat bahagia dan Anda bersyukur kepada Tuhan karena semua terjadi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Oke. Makanya semua agama mengajarkan untuk bersyukur. Kenapa harus bersyukur semua agama? Iya. Karena agar manusia ini tidak fokus pada masalah-masalah dalam hidup. Fokus pada hal-hal yang menurut dia beruntung, yang bisa disyukuri. Kayak teori law of attraction. Ah, Jadi pada saat iya, kita betul. fokus ke hal yang baik, maka hal yang baik yang datang. That's right. Kalau kita fokus ke arah yang negatif, hal negatif yang datang. Iya, betul. Dan bagi gue gini Bang, gue udah coba pahamin ya. Law of attraction itu sebenarnya adalah pendetailan dari doa itu sendiri. Kan law of attraction itu ada 3. Cara membayangkan, merasakan, dan memvisualisasikan. Iya. Ini kan pendetailan dari doa. Seharusnya ketika kita doa sungguh-sungguh, kita otomatis akan membayangkan apa yang kita pengen, merasakan ketika kita mendapatkan, dan memvisualisasikan ketika kita benar-benar udah dapat kayak gimana. Iya. Terus kita minta. Iya. Ketika kita percaya doa tersebut, maka akan terjadi. Kan gitu sebenarnya. Iya, benar-benar. Itu imannya akhirnya. Imannya kan akhirnya jadi iman. Oke. Semua agama mengajarkan untuk bersyukur agar manusia tidak fokus pada masalah dalam hidup, tetapi fokus pada hal-hal yang menurut dia beruntung. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Sudahkah Anda bersyukur ketika Anda terbangun di pagi hari? Bersyukur ketika Anda melihat bahwa Anda masih bisa bernafas, Anda masih bisa menikmati suasana kamar tidur Anda bersyukur masih bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh Anda. Atau ketika bangun tidur, Anda langsung teringat suatu masalah, Anda langsung mengambil handphone, membuka WhatsApp, cek tagihan. Jadi selalu bersyukur dari bangun tidur sampai mau tidur, apapun itu bisa disyukuri. Fokus ke hal positif, maka hal positif yang datang. Fokus ke hal negatif, maka hal negatif yang datang. Menurut Marcel, law of attraction adalah pendetailan dari doa. Yang pertama adalah membayangkan apa yang kita inginkan. Kedua, merasakan ketika kita mendapatkan. Ketiga, memvisualisasikan ketika kita benar-benar sudah dapat kayak bagaimana. Yang keempat, terus kita minta. Jadi Marcel melakukan 3 cara law of attraction, dan yang terakhir baru dia minta. Kemudian dia berkata, ketika kita percaya doa tersebut, maka akan terjadi. Dan Denny Sumargo juga menambahkan, itulah iman. Ya betul, itu iman. Iman itu artinya percaya. Dan percaya itu tidak mengandung keraguan. Percaya tidak tergoyahkan. Percaya adalah iman yang mutlak. Percaya tetap teguh terlepas dari apapun yang sedang terjadi di dunia luar. Jadi di dalam law of attraction, ketika kita mau meminta sesuatu, kita harus sungguh-sungguh apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Jadi permintaan kita jangan sampai berubah-ubah. Misalnya ingin punya motor Matic, kemudian ada motor sport lewat, nah berubah, doanya pengen motor sport. Kemudian ada motor trail lewat, pengen motor trail. Padahal dari Matic saja belum terkabul, sudah berubah jadi motor sport, terus ke motor trail, mungkin ke Vespa, ya, atau ujung-ujungnya yang terakhir sepeda. Ya, jadi jangan,
Ketika kita mau melakukan law of attraction, kita harus pahami dulu apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan itu harus benar-benar kita pegang teguh, tidak boleh berubah. Berdukun tuh untuk usaha, naik jabatan, Iya. dicintai banyak orang. Iya. Sebenarnya kan kayak gitu mah bukan dukun ya, hasil kerja keras sendiri aja. Sebenarnya kan? iya, sebenarnya kan pola pikir kita aja yang kalau tahu metode doa atau law of attraction kalau ilmiahnya, hukum tarik menarik, apa yang kita bayangkan, rasakan dan visualisasikan kan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Betul. Ini kita mengatakan untuk usaha, naik jabatan, dicintai banyak orang, itu tidak usah ke dukun. Saya akan tambahkan juga untuk kaya, untuk sehat, untuk sembuh, untuk punya pasangan, untuk punya anak, itu juga tidak perlu ke dukun. Karena semua itu tergantung pola pikir kita. Anda boleh ke dukun. Dukun apa? Dukun beranak, dukun pijat, dan dukun-dukun lainnya yang tidak ke arah hal-hal yang aneh-aneh. Jadi bagi Anda yang ingin mengubah kenyataan hidup Anda saat ini menjadi lebih baik, lebih beruntung, lebih menyenangkan, dan apapun yang Anda inginkan terjadi saat ini atau di masa yang akan mendatang, ubahlah pola pikir Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih banyak.